Aku tuh sempet fail di part ini. Aku ngerasa udah benar jawabnya, tapi sebenarnya pas aku dalami lebih lanjut lagi, ternyata aku jawabnya tuh nggak sesuai sama apa yang diharapkan oleh IA. Hai teman-teman, selamat datang kembali di Bicara Audit. Dan di episode kedua ini aku mau kulik lebih dalam tentang sertifikasi CIA setelah sebelumnya udah dijelasin apa sih benefitnya, terus ujian CIA-nya tuh udah aku sempet spoiler bahwa ada 3 part, dan hari ini aku mau bahas lebih lanjut ujiannya tuh sebenarnya kayak gimana. Jadi ujiannya bener ada 3 part, dan part yang pertama itu tentang dasar-dasar internal audit, yang kedua tentang praktiknya, dan yang ketiga tentang pengetahuan bisnis di sekeliling audit. Aku baru nggak hafal, aku akan baca listnya, tapi intinya di part yang pertama kita akan bahas antara lain tentang fondasi internal audit, independensi dan objektivitas, profisiensi dan kehati-hatian profesional, terus ada kegiatan quality assurance dan improvement program, terus ada GRC, governance, risk management and control, dan juga yang terakhir ada fraud risk. Dan ini semuanya jumlah soalnya akan ada 125, diselesaikan dalam waktu 2,5 jam. Gitu teman-teman, jadi lumayan ketat ya, kita harus bisa ngerjain soalnya dengan lumayan cepat. Dan kita akan beranjak ke yang kedua. Mungkin sebelum kesana aku akan bahas apa yang tricky dari bagian ini. Yang tricky dari bagian ini adalah kita harus sangat-sangat familiar dan tahu filosofinya dari IPPF atau standar audit internal yang diterbitkan oleh IIA di IIA. Pakai bahasa Indonesia apa bahasa Inggris sih, Im? Oke. Terus yang tricky juga menurut aku adalah karena aku sih ngerasanya ya, baca buku merah itu, buku IPPF, rasanya tuh kayak lewat-lewat aja gitu teman-teman. Padahal tuh sudah harus kita pahami bener, kenapa sih harus kayak gini gitu. Jadi kayak kenapa sih misalnya bukti audit itu yang disimpan tuh sebanyak apa dan kenapa. Nah, pemahaman filosofis kayak gitu tuh menurut aku penting. Oke, terus kita akan beranjak ke yang kedua, yaitu practice of internal auditing. Dan di sana dibahas sebenarnya siklus dari mulai mengelola internal audit, mengelola kegiatan internal audit. Yang kedua ada merencanakan penugasan, terus selanjutnya ada melaksanakan penugasan, dan juga yang terakhir ada mengkomunikasikan hasil penugasan dan juga kegiatan tindak lanjut atau monitoringnya. Nah, di sini ini part yang terus terang susah teman-teman. Buat aku tuh ini part yang paling susah. Maksudku, tapi setiap orang tuh sebenarnya punya bagian yang paling susah buat mereka gitu loh. Dan buat aku ini part yang paling susah. Karena apa? Karena sebenarnya menurut aku ada semacam keras kepala yang tidak aku sadari karena aku udah menjalani audit di dunia nyata. Jadi pas aku ngerjain soal tuh kadang kayak masih stuck dengan apa yang aku pikirin terjadi di dunia nyata. Padahal belum tentu itu sesuai dengan standar atau sesuai dengan apa yang direkomendasikan IIA. Jadi aku tuh sempat fail di part ini. Aku ngerasa udah benar jawabnya, tapi sebenarnya pas aku dalami lebih lanjut lagi, ternyata aku jawabnya tuh nggak sesuai sama apa yang diharapkan oleh IIA. Jadi intinya bagian ini tuh bagian paling tricky-nya adalah itu mengkomparasikan kenyataan yang kita hadapi dalam audit dengan standar. Jadi saran saya adalah drop the knowledge that you already knew, tapi nggak sesuai dengan standar. Jadi kalau pengetahuan kita tuh udah nggak sesuai sama standar, di drop dulu deh. Dipastikan apa yang ada di pikiran kita saat kita mau mengerjakan soal adalah apa yang disebutkan dalam standar. So that's the second part. Dan yang bagian yang terakhir ini bagian yang gado-gado, dan biasanya ada beberapa orang yang juga yang nyebut ini adalah bagian yang paling sulit karena materinya banyak banget. Terus terang aku tuh dulu belajar sekitar ribuan soal kayaknya. Itu mulai dari pengetahuan bisnis, terus ada information security, ada information technology, dan juga financial management. Ini kayak gado-gado banget. Tadi part 2 dan part 3 ini soalnya itu sejumlah 100 dengan durasi yang sama, yaitu 2 jam. Bagian 3 ini menurut aku yang tricky adalah keluasan ilmunya yang kadang bikin kita ngerasa kayak
overwhelmed gitu, kayak aduh aku bisa nggak ya memanage ini semua dalam waktu yang singkat. Biasanya kan kita sambil kerja gitu ya, jadi mungkin kita nggak punya cukup waktu untuk mempelajari, tapi ya put your best effort menurut aku, karena ini udah bagian terakhir. Biasanya kita punya semangat yang lebih tuh karena kita udah lihat part 1, lihat part 2 kalau ngambil tesnya sesuai urutan ya. Dan terus di part 3 ini kayak udah ini gongnya udah terakhir, ayo kerja keras. Dan sedikit cerita, jadi dulu aku di ujian part 3 aku tuh sebelum berangkat ujian aku nangis karena aku ngerasa aku capek banget, kayak aku berhari-hari belajar ribuan soal, range-nya tuh luas banget dari mulai akuntansi sampai IT, sampai bisnis, sampai pengetahuan kayak organisasi, psikologi, aduh banyak banget. Jadi aku ngerasa kayak gitu. Terus aku nangis, aku inget banget. Dan detik itu tuh yang mengangkat moodku kembali adalah aku dengerin lagu Korea, judulnya Don't Worry Dear dari Lee Chuk. Iya bukan sih penyanyinya. Iya, dan itu ada message yang kuat banget bahwa jangan khawatir, just do your best gitu. Semacam intinya kamu udah berusaha, peace off to yourself, dan akhirnya saya bisa lulus juga part ini. Ya, itu sedikit cerita. Dan melewati ini tuh adalah sebuah lari maraton, lari yang panjang, dan sebenarnya nggak ngos-ngosan, tapi lebih ke kayak kadang secara mental kita tuh diuji banget untuk misalnya pas kita gagal gimana kita kembali lagi, terus bagaimana ketika kita udah selesai satu part kita nggak jumawa untuk merasa ini cukup karena kita harus nyelesain tiga-tiganya untuk dapat sertifikasinya kan. Dan segala macam tantangan mental yang menurut aku sangat penting untuk dikonsider ketika kita masuk ke arena lari maraton ini. Kita harus punya kerendahan hati dan juga kemauan untuk berlari dalam tempo yang panjang, untuk tetap ngejaga motivasi. Ketika kita jatuh, kita bangun lagi. Itu analogi yang pas banget untuk ujian CIA ini. So, ya tadi perjalanan ujian saya waktu itu, dan semoga ini bisa jadi gambaran juga buat teman-teman yang mau ujian. Oke, selanjutnya adalah persyaratan. Sebelumnya aku udah nyebutin sebenarnya, tapi sekarang aku mau lebih detail lagi karena ini mumpung aku buka brosurnya. Jadi persyaratannya minimal pendidikannya S1 atau D4 dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun. Tapi aku sebenarnya sempet pernah baca sih kalau misalnya udah master pengalamannya kayak 1 tahun doang. Tapi I'm not sure, di brosur ini sih disebutnya cuman soal S1, so mungkin itu yang sekarang kepakai. Untuk biaya pendaftarannya, I will put the capture di sini. Jadi saya sarankan untuk daftar anggota aja biar biayanya lebih murah, termasuk biaya per bagiannya juga akan lebih murah teman-teman. Dan juga sebenarnya daftar membership ini ada keuntungannya juga karena kita bisa jadi ikut events yang diselenggarakan oleh IAA, bisa juga dapat network baru. Kenapa saya sosok bahasa Inggris gitu lidahnya, dapat network baru. Ya biayanya sebenarnya juga yang mau saya tekankan adalah ini biaya yang sebenarnya nggak bisa dibilang murah juga. Jadi itu kenapa ada motivasi lebih juga gitu buat saya waktu itu untuk jangan gagal, karena kalau gagal bayar sendiri gitu. Jadi semoga teman-teman sih nggak perlu ngalamin gagal kayak saya dulu gitu. Jadi langsung 3 part langsung lulus semuanya. Amin. Oke teman-teman, dan yang terakhir aku mau bicara tentang prosedur pendaftarannya. Jadi karena kita punya chapter di Indonesia, kita daftarinnya nggak perlu langsung ke globalnya, tapi kita bisa difasilitasi oleh IAI Indonesia. Pertama ngelakuin permintaan invoice, atau kita bisa ngobrol dulu dengan IAI Indonesia tentang ujian ini, dan setelah itu nanti kita akan bisa ngasih konfirmasi pembayaran ke IAI Indonesia kalau kita udah melakukan pembayaran gitu. Terus setelah itu mereka akan konfirmasi pembayaran kita udah diterima atau belum, dan akhirnya kita akan dilanjutkan pendaftarannya ke IAI Global. Terus setelah itu
kita akan melakukan pembayaran biaya aplikasi dan biaya ujian. Setelah itu baru kita akan dapat email notifikasi dari IAI Global untuk melakukan proses registrasi via CCMS. Ini kita akan ngisi formulir online yang isinya adalah profile sama karakter reference. Karakter reference ini kayak surat pernyataan dari atasan atau dari seorang pemegang CIA atau dosen pembimbing yang intinya menyatakan bahwa karakter kita itu karakter yang baik. Dan di situ kita bisa upload dokumen kita termasuk ID card, bisa KTP, bisa paspor, dan juga ijazah kita. Nah, setelah itu kita akan dapat approval. Setelah itu kita bisa mengakses CCMS itu untuk mendaftarkan jadwal ujian. Jadi kita akan dikasih range waktu nih, aku lupa, kayaknya setahun atau 6 bulan ya. Aku lupa, sorry. Ntar aku tulis di description ya. Berapa lama kita akan dikasih range waktunya. Terus abis itu kita akan pilih jadwal dan kita bisa ngambil ujiannya. Kalau di Indonesia sendiri itu ada 2 tempat. Ada 3 tempat sih sebenarnya. Kalau kita, yang satu adalah online, yang satu ada di UI Salemba, dan yang satu ada di Surabaya, di IMD Center. Nah, terus setelah kita ujian, pengumumannya tuh akan langsung. Jadi petugasnya akan ngeprintin hasil, terus kita dapat hasil gitu loh, lolos atau enggak. Kalau kita lolos, itu nggak akan ada keterangannya, tapi kalau kita nggak lolos, kita akan ada keterangannya, kurangnya di mana gitu. Dan itu adalah momen-momen, apa ya, bisa jadi momen yang sangat menyenangkan, bisa jadi momen patah hati gitu kalau nerima suratnya dan kita lihat pas di printin terus kelihatan panjang gitu, oh no, aku nggak lulus gitu. Dan setelah kita selesai tadi satu part, kita bisa daftarin lagi part selanjutnya, bisa daftarin lagi part selanjutnya. Tapi kalau kita gagal, maka kita hanya boleh mengulang satu part yang sama dalam waktu 30 hari gitu. Jadi kita nggak boleh buru-buru juga, karena IAI mau ngasih space juga kan buat kita untuk belajar dan merenungi apa yang perlu kita perbaiki. Oke, dan setelah lulus tiga-tiganya, kita akan dapat sertifikat CIA seperti yang terlihat di sini. Itu sih sebenarnya rangkaian perjalanan untuk dapat sertifikasi CIA, dan semoga informasi hari ini bermanfaat. Meskipun again, aku tuh kalau ngomong suka ngalor ngidul, dan arti ngalor ngidul adalah ngalor itu tuh ke utara, ngidul itu ke selatan ya, ke utara dan ke selatan. Kalau bahasa Jawa tuh intinya nggak jelas gitu lah intinya. Oke, walaupun sedikit nggak jelas mungkin aku ceritanya, semoga masih bisa diambil manfaatnya. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan terkait dengan CIA, please let me know, tulis di kolom komentar. Atau kalau teman-teman punya ide atau hal yang pengen aku bahas, please let me know. Aku senang banget untuk menerima komentar dari teman-teman. Please, kalau teman-teman pengen lebih sering dengar konten-konten dari aku, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Aku nggak berbakat untuk melakukan hal ini. Oke, bye-bye teman-teman. Terima kasih. Bye. Pertanyaan yang sering banget masuk, jadi mendingan saya jelasin lewat video ini. Suara saya habis. Kayak bikin video berapa banyak, padahal cuma 1 video hari ini. Tambah video ini jadi 2. Aku salah.